Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas mengenai siapa aja sih sebenarnya yang suatu saat nanti ada di surga. Apakah surga itu hanya miliknya orang kulit putih? Apakah surga itu hanya miliknya orang kulit hitam saja? Atau sebaliknya, orang kulit putih nggak boleh masuk surga atau kulit hitam tidak boleh masuk surga? Tapi memang ini kesannya kayak kok membedakan warna kulit. Saya juga heran, kenapa kok bisa surga itu ditentukan dengan warna kulitnya. Tapi ya memang ini fakta yang pernah diungkapkan oleh salah seorang ini. Ustadz ini mengatakan bahwa orang kulit hitam nggak bisa masuk surga. Kalau saya sih jelas-jelas nggak percaya sama omongannya. Ngapain percaya juga, bukan ajaran saya juga. Tapi hari ini saya tidak akan meluruskan atau mengcounter ya guys ya. Cuman kita akan lihat aja lah, apakah yang disampaikan ini logis apa enggak sebenarnya. Mari kita langsung aja nonton videonya. Ke surga perempuan, dimandikan ke sungai. Di surga namanya Nahrun Hayah, sungai kehidupan. Diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Masuk surga dimandikan dulu di sungai kehidupan. Diganti kulitnya yang keriput jadi halus. Kulit hitam diganti jadi merah jambu, pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Kulit Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, warna kulitnya merah jambu. Ada di tangan, di badan kita ini. Buktinya kita anak cucu Nabi Adam distempel di kuku kita itu. Pijit, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Pijit, kalau hitam keturunan monyet. Ya, kita udah lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain ini, bahwa di surga itu pertama nggak ada orang kulit hitam, kedua nggak ada nenek-nenek, dan juga keempat katanya kulitnya harus merah jambu. Terbukti dengan apa? Katanya orang yang pasti masuk surga itu kulitnya itu merah jambu. Di kukunya itu kalau dipencet warna merah jambu. Ya, kuku saya aja nggak dipencet udah kulit merah jambu. Berarti saya sudah pasti di surga guys. Baru tahu saya kalau ke surga itu ternyata ditentukan oleh warna kulitnya dan kukunya warna apa. Dan ini ajaran yang sebenarnya ngawur ya kalau saya lihat ya. Apakah hanya saya mengatakan ini? Enggak. Ternyata dia yang adalah ustadz dan orang-orang Islam sendiri tidak setuju dengan pengajaran dari Zulkarnain ini, Pak Zulkarnain ini atau Ustadz Zulkarnain. Karena memang tidak ada pengajaran yang mengatakan masuk kulit hitam nggak bisa masuk ke surga. Tapi saya nggak tahu ya, teman-teman silahkan jelaskan kepada saya. Benarkah orang yang kulitnya hitam nggak bisa masuk surga? Saya tidak mau mengajarkan tentang Islam, tapi silahkan teman-teman yang beragama Islam bisa jelaskan kepada saya. Benarkah orang yang kulitnya hitam nggak bisa di surga? Kalau itu ya berarti saya salah satunya lah. Kulit saya kan hitam nih guys. Gelap kan. Ya mungkin agak putihan dikit karena diedit aja. Kalau teman-teman lihat langsung saya udah pasti hitam dibandingkan kalian yang kulit bersih. Mungkin Pak Ustadz Zulkarnain juga nggak selera kalau saya masuk surga karena kulit saya hitam. Tapi itu ajaran mereka, terserah apa yang mereka mau katakan. Tapi hari ini saya mau bahas bahwa di dalam kekristenan sebenarnya tidak lagi dibedakan mengenai kamu kulit apa, kamu dari suku apa, kamu dari negara mana, kamu dari jurusan apa, dan lain-lain. Sebab kalau kita lihat semua bangsa pasti akan ada di surga kelak. Dalam Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, dikatakan di sini kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ini benar-benar banyak. Ini kalau sudah tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dikatakan di sini kumpulan besar
orang banyak, tidak terhitung banyaknya, dari seluruh bangsa, suku, kaum, bahasa. Di sini sebenarnya jelas menunjukkan bahwa dari suku apapun suatu saat pasti akan bertemu di surganya yang kudus. Dan saya percaya juga bahwa di sana sudah tidak bedakan lagi kulit ini apa, dan lain-lain. Kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Dan sudah nggak dibedain lagi lah kulitmu hitam atau putih. Hitam atau putih. Lagu itu. Tapi ya sorry, suara saya kurang bagus, jadi nggak usah dilanjut. Intinya bahwa saya mau mengatakan dari suku apapun engkau, dari warna kulit apapun engkau, Tuhan menjamin bahwa dirimu akan berada bersamanya di surga kelak ketika engkau percaya kepada keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Sebab keselamatan Yesus bagi seluruh bangsa, suku, dan lain-lain. Saya akan ambil satu contoh penting yang mana Filipus pada waktu itu menginjili atau memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan keselamatan itu kepada orang yang notabene kulit hitam. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 38-39 katakan, lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Perhatikan di sini bagaimana orang Etiopia ini dibaptis ya. Akhirnya dia percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan dia dibaptis. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dari sini kita melihat bagaimana Filipus memberitakan Injil kepada orang Etiopia, hingga orang Etiopia ini percaya Yesus, bersedia untuk dibaptis. Ya tentunya kalau sudah seperti ini, setia kepada Tuhan Yesus, percaya pada Yesus, dia akan selamat di surganya yang kekal itu. Tapi yang jadi pertanyaan, Etiopia, di manakah Etiopia? Dan warna kulit orang Etiopia itu apa? Kalau kita tahu Etiopia ya, ini di sini ada Nigeria, ada Sudan, ternyata ada Kenya, dan ada Etiopia. Berada di mana sih ini? Di mana? Di Afrika. Dan memang orang Etiopia itu berkulit hitam di Etiopia sini. Beberapa gambar yang saya dapat yaitu contohnya seperti ini ya. Ini Filipus yang menjelaskan kebenaran Injil kepada seseorang yang dikenal sebagai sida-sida dan dia berkulit hitam. Akhirnya dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan tentunya dia akan ke surga. Tentunya surga di dalam Kristen itu tidak membedakan nantinya yang masuk ke situ, engkau dari Afrika atau dari Amerika, engkau dari Indonesia atau dari Thailand, tidak dibeda-bedakan. Semuanya menjadi satu kesatuan di dalamnya karena kita dari seluruh bangsa itu keselamatan Injil terjadi dan sampai kepada kita. Sida-sida ini sekalipun berkulit hitam, tetapi Filipus tetap menginjilinya hingga percaya kepada Tuhan. Jadi di surga bukan berarti ketika engkau berkulit hitam kau ditolak dan tidak selera nanti di sana. Sudah tidak ada hubungannya. Berkaitan dengan selera, ngapain kok dikaitkan surga dengan selera Anda? Ini jelas-jelas duniawi. Selain itu juga Ustadz ini mengatakan bahwa orang-orang yang masuk surga akan dimandiin di sungai air kehidupan ya. Yang mana nanti ketika di sungai kehidupan itu berubah kulitnya jadi warna ungu. Sebenarnya dalam Alkitab ada juga sungai air kehidupan, tapi gunanya bukan untuk rubah warna kulit jadi warna ungu. Kok ungu sih? Dirubah jadi warna pink. Tapi untuk apa sih sebenarnya? Dalam Wahyu 22 ayat 1 dikatakan, lalu ia menunjukkan padaku sungai air kehidupan. Nih, perhatikan. Dalam Wahyu jelas ditulis sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ini menunjukkan bagaimana Yesus yang adalah air hidup dan kemudian ternyata terlihat juga dalam Wahyu di mana sungai air kehidupan ini keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Air kehidupan atau air hidup ini yang menunjukkan bagaimana manusia yang tanpa air tidak bisa hidup ya. Ketika manusia meminum air ini maka dia akan hidup. Yang jelas dalam konteks ini adalah hidup kekal. Dalam Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah
Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kenapa sih kok mesti ada konsep air kehidupan ini dalam kitab Wahyu? Kalau kita tahu ya, kehidupan di Timur Tengah itu agak berat dengan air yang mungkin minim karena di sana padang pasir, padang gurun. Jadi ketika memberikan statement mengenai air hidup, mereka yang haus, sangat-sangat haus akan dilegakan dan dapat melanjutkan hidupnya, tidak mati karena dehidrasi, tapi bisa hidup karena air itu. Dan di sini sampaikan air kehidupan yang artinya ketika kita meninggal, kita minum air kehidupan ini, kita akan selamanya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab air kehidupan ini keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu sendiri. Jadi nggak bisa kita letterlek juga kita bilang, oh di surga nanti ada sungai ya, kita bisa minum airnya dan lain-lain. Enggak, itu masih misteri. Dan ini adalah ayat-ayat nubuatan yang pasti ketika digenapi kita baru tahu maknanya apa. Yang jelas ada kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus pasti selamat. Tidak peduli kulitmu hitam atau putih, semuanya disayang Tuhan. Semuanya pasti diselamatkan. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mari kita suatu saat akan menikmati air kehidupan yang dari Yesus sendiri. Terima kasih Luis Prasetyo di sini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa mengikuti kelas bahasa Ibrani setiap hari Minggu. God be with you all.